Gara-gara status di media sosial, dua siswi SMA di Gorontalo terlibat baku hantam. Pemirsa, seorang pemuda tewas dan satu lainnya luka-luka dalam perkelahian yang berawal dari saling ejek di media sosial Instagram. Cuplikan video tadi seakan menggambarkan bagaimana kualitas netizen Indonesia. Ribut di komentar Facebook dan media sosial lainnya. Akhirnya ribut, saling bunuh, saling berantem di dunia nyatanya. Kita seakan tidak dewasa dalam bermedia sosial. Nah, kali ini mari kita bahas. Mari sehat bermedia sosial. Ujaran kebencian, saling menghina, komentar yang penuh dengan kata-kata kotor, kata-kata kasar, semua isi kebun binatang keluar semua. Itulah yang ada dalam kolom komentar media sosial kita, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Dan apakah kita akan begini terus gitu? Saling menghina, rasis, bully, bahkan tagih hutang pun itu di media sosial, lewat status Facebook, status Instagram, dan sebagainya. Dan yang paling mencengangkan, kawan-kawan, menurut survei yang dilakukan oleh Microsoft, negara kita adalah negara paling tidak sopan di media sosial se-Asia Tenggara. Dan yang lucunya, para netizen Indonesia itu tidak terima dengan survei yang dilakukan oleh Microsoft. Mereka serang balik di kolom komentarnya Instagramnya Microsoft. Itu diserang oleh netizen Indonesia dengan kata-kata tidak sopan. Jadi secara tidak langsung apa yang dilakukan oleh netizen Indonesia ini membenarkan bahwa memang kelakuan kita tidak sopan. Microsoft buat survei dan hasil survei itu Indonesia tidak sopan, tidak terima, kita malah serang akun Instagramnya Microsoft. Dan muncul itu kata-kata tidak sopan. Ya, ibaratnya kayak orang, kamu tidak puasa nih, tapi dibalas gitu. Saya puasa kok, tapi sambil ngemil, sambil makan. Itulah kelakuan kita. Ya, sampai kapan kita begini terus, tidak sehat dalam bermedia sosial, tidak dewasa dalam bermain Facebook, Twitter, dan media-media sosial lainnya. Sampai kapan? Kalau kamu berbeda satu pendapat dengan orang lain di Facebook misalnya, ya kamu biarkan saja itu, nikmati perbedaan itu. Perbedaan itu adalah indah gitu, layaknya perbedaan warna pada pelangi yang menjadikan pelangi itu indah. Maka nikmati saja itu. Yang ingin saya katakan, dan saya mengajak semua teman-teman, ya mari kita hargai orang lain yang ada di media sosial. Entah itu siapapun, di kolom komentar juga kita tidak boleh terlalu menggunakan kata-kata kasar, kata-kata yang mungkin tidak pantas untuk diucapkan, tapi mudah sekali kita tulis gitu. Ya, hal itu sangat tercermin gitu di media sosial. Coba deh
cek media sosialnya kawan-kawan, teman-teman, pasti banyak hal-hal yang seperti itu. Komentar-komentar jelek tentang orang lain, bahkan sering sekali mengumbar aibnya orang. Bahkan banyak yang tidak sedikit yang mengumbar aib keluarga, teman, bahkan suaminya sendiri, istrinya sendiri. Jadi hal-hal itu ya mari kita hilangkan lah, mari kita kurangi untuk berkata kasar. Mari sehat saja untuk bermedia sosial. Dan kalau kita bicara tentang hoax ya, atau berita bohong, itu sangat berseleweran, sangat tersebar di mana-mana gitu. Mudah sekali kita membagikan berita yang belum tentu kebenarannya. Jadi saya cerita satu hoax yang pernah saya alami langsung gitu. Jadi dulu ketika lagi heboh-hebohnya corona di tahun 2020, itu nenek saya malam-malam bangunin saya, suruh untuk makan telur yang dimasak gitu, yang telur rebus, dan disuruh makan jam 12 malam gitu. Dan tentu ini hoax kan gitu, sebagai penangkal corona katanya, makan telur biar menangkal corona. Tentu ini hoax kan. Dan orang jahat mana gitu. Coba bayangkan, karena hoax itu nenek saya yang sudah tua sampai bangun malam rebus telur untuk kami makan sekeluarga biar melindungi dari corona katanya. Ini kan hoax teman-teman, dan sangat berbahaya. Kadang hoax itu bisa berakibat fatal dan buruk buat orang lain. Oke lah, tadi nenek saya mungkin cuma capek masak telur. Bagaimana dengan hoax yang bisa menyebabkan mungkin kejahatan lainnya. Jadi jangan mudah sekali untuk menyebarkan hoax. Mari kita coba telusuri dulu itu. Apakah berita ini benar atau bohong? Jangan mudah sekali untuk mempercayai informasi apapun. Jadi selidiki dulu, pahami dulu masalahnya. Dan tadi hoax, sekarang ujaran kebencian. Kita sepertinya mudah sekali untuk mengumpat, menghina di media sosial. Jadi ada status orang lain terus tulis hina gitu. Ada berita langsung kita berkomentar negatif gitu. Hal-hal yang semacam itu tuh harus perlu dihilangkan teman-teman. Karena kalau katanya Pramudia Anantatur, seorang terpelajar itu harus sudah berlaku adil sejak pikirannya, apalagi perbuatannya. Ini perbuatan kita dengan menulis komentar yang jahat. Saya bilangnya jahat ketika berkomentar negatif pada orang lain, itu jahat, kejahatan itu. Yang selanjutnya adalah bully. Di media sosial itu sering sekali kita membuli orang lain. Ada kesalahan orang lain sedikit dibully, ada video viral sedikit kita ikut-ikutan mencela, menghina. Apakah kita itu merasa kita lebih baik daripada orang lain? Cepat sekali kita untuk merasa lebih baik lebih baik pada orang lain, terus menghina. Kamu siapa? Kamu siapa? Lalu berhak untuk menghina kesalahan orang lain. Jadi mari kita lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Semoga kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.